Kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Menarik nih. Jadi katanya vasektomi bakal jadi syarat untuk dapat bantuan sosial. Bahkan ada insentif 500.000 buat yang mau di steril. Yang jadi pertanyaannya, Pak, kenapa bantuan sosial yang harusnya jadi hak warga negara malah dijadikan barter organ reproduksi? Kalau begitu bedanya sama pemaksaan halus apa? Pak Dedi bilang kalau beliau sering dimintai tolong untuk bantuin biaya lahiran, dan itu biasanya anak keempat dan kelima yang biayanya itu bisa sampai 25 juta. Ya justru itu sinyal kalau biaya lahiran di negara kita itu terlalu mahal. Akses BPJS mungkin gak merata dan layanan kesehatan belum ramah terhadap rakyat kecil. Maka solusinya ya harus sistematik, bukan mensterilkan. Pak Dedi juga bilang kalau belum bisa biaya anak ya jangan dong jadi orang tua. Ya benar sih, tapi dalam realitanya banyak keluarga justru kurang akses edukasi dan fasilitas. Tugas negara itu membantu rakyat jadi bertanggung jawab, bukan membatasi hanya sebagai manusia. Terakhir kata beliau, yang anaknya banyak itu cenderung miskin. Tapi sebenarnya ini kebalik nggak sih? Yang terjadi adalah orang itu sudah miskin duluan, lalu karena keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan informasi, mereka kesulitan mengatur jumlah anak. Jadi analoginya tuh kayak gini. Ibarat orang jatuh ke sumur kan. Lalu kita bilang, jangan nyemplung dong ke sumur, padahal dia jatuh karena lantainya licin. Jadi solusinya bukan larang orang jatuh, tapi perbaiki jalannya biar nggak licin. Jadi kalau ingin angka kemiskinan turun, bukan steril warganya, tapi ya sterilkan juga sistem yang gagal mensejahterakan rakyat, dan bantu rakyat punya akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan masa depan. Kalau begini caranya ya jadi teringat Zack Yeager nggak sih? Kalau bangsa LD yang nggak bisa punya anak, maka penderitaan mereka akan berakhir. Padahal penderitaan mereka itu ya, karena mereka ditindas, dipersekusi dunia luar, dan bahkan mereka dimusuhi karena sejarah Titan. Tapi Zik malah mikir, ya udah sih sterilkan aja semua orang. Ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun, tapi justru malah tambah luka. Gak menyentuh akar masalah, justru malah melanggar hak hidup atau hak reproduksi. Di Finlandia, biaya lahiran itu gratis. Ibu hamil pun dapat dukungan penuh, karena lahirnya anak dianggap harapan, bukan ancaman. Indonesia sih sudah mulai ke arah sana lewat Inpres 2022, tapi mungkin implementasinya masih kurang. Jadi gimana menurut kalian, guys?